Assalamualaikum ikhwafillah, ada lagi pertanyaan dari Kris nih ya. Kenapa mayoritas umat Islam di Indonesia cenderung benci terhadap bangsa Yahudi dan Israel? Padahal hampir semua nabi yang mereka agungkan berkebangsaan Yahudi atau Israel. Kenapa ya? Ya jelas lah, bukan cuma orang Islam di Indonesia yang benci sama mereka, orang Kristen di Palestina juga benci sama bangsa Yahudi Israel. Dan banyak bangsa-bangsa di dunia ini yang beragama non-Islam juga banyak yang benci kepada Yahudi dan Israel. Kenapa? Karena kelakuan mereka sebagai penjajah dan imperialisme zaman modern ya. Nah, kalau dikatakan semua nabi terdahulu berkebangsaan Yahudi, iya, tapi kan jangan lupa juga semua nabi-nabi yang membunuh itu bangsa Yahudi dan Israel, termasuk Yesus sendiri mati disalib, dia siapa? Ulahnya siapa? Ya Yahudi juga. Begitu loh bro. Jadi kita harus melihat segala sesuatu dengan bijaksana. Demikian. Assalamualaikum. Oke, Ikhwafillah, ada lagi pertanyaan dari orang Kristen. Pertanyaannya sederhana untuk Muslim. Kenapa umat Islam masih terus mencari kebenaran dalam Alkitab? Kenapa terus mencari keselamatan dalam Alkitab? Bukankah ajaran Muhammad bagi kalian yang terbaik? Kenapa masih mencari-cari dalam Alkitab? Ya, mohon maaf ya sayang. Ya, yang mencari kebenaran dan keselamatan dalam Alkitab itu siapa? Itu kan persepsi kamu saja ya. Kami umat Islam yang belajar perbandingan agama dengan membuka Alkitab itu karena kalian yang usil duluan. Kalian menyerang Islam, ngata-ngatain Al-Quran, ya kan, membedah Al-Quran seenaknya saja. Maka kami belajar juga tentang Alkitab. Supaya apa? Supaya kalian sadar, ibarat pepatah, gajah di depan mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Ya, harusnya kalian sebelum mengoreksi Al-Quran, buka Bible kalian dulu, pelajari dulu. Oh, ternyata masih ada juga kelemahannya. Jadi biar tidak cuma menyerang dan menyalahkan. Ikhwafillah, ada pertanyaan lagi agak panjang ini ya. Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Muhammad. Mengapa meyakini yang turun pada akhir zaman adalah Isa Al-Masih putra Maryam? Jika itu benar yang dimaksud putra Maryam itu adalah Yesus, kenapa harus Yesus yang turun pada akhir zaman menurut Islam? Seharusnya Allah Subhanahu wa taala dan sobatnya Muhammad yang turun pada akhir zaman. Lalu ngapain aja Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad ngurusin apa aja? Ya, itu bukan urusan ente. Kenapa bukan Allah dan Muhammad yang turun pada akhir zaman? Itu kan urusannya Tuhan yang ngatur itu ya. Ngapain ikut-ikut campur? Jadi kenapa Nabi Isa atau Yesus yang turun di akhir zaman? Karena Nabi Isa misi kenabiannya belum selesai, keburu dimi'rajkan oleh Allah, diangkat ya, sebelum disalib. Kalau enteng meyakini disalib orang Kristen kan. Nah makanya turun lagi ke dunia nanti untuk menggenapi misi kenabiannya, untuk menjelaskan bahwa dirinya bukan Tuhan. Maka nanti di Matius pasal 7 ayat 21-22 dikatakan, orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan akan diusirnya daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Begitu. Pertanyaan berikutnya dari orang Kristen bertanya, Umi sakit hati karena Yesus Tuhan yang adalah Isa Al-Masih terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan Mehmet hanya orang biasa dan di Alkitab juga nggak ada. Jadi begini ya, pertama, Umis itu umat Islam artinya. Nggak pernah tuh sakit hati, karena apa? Di Al-Quran dan di dalam Islam, Yesus nggak pernah dikatakan Tuhan. Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Rasulullah, utusan Tuhan. Jadi nggak sakit hati. Ya, kalau kamu nyebutnya Tuhan, ya silakan aja, kita nggak sakit hati. Ya kami sakit hati kalau kamu nyebut Nabi kami Mehmet. Ya Mehmet itu temen lu. Ya, jadi jangan nyebut nama nabi kami, diganti namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Mehmet ya. Coba kalau nama bapak kamu dipanggil sama orang diplesetin dengan yang tidak layak, marah nggak? Jangan dong, ya kan? Orang Islam tuh memuliakan Nabi Muhammad, bukan Mehmet. Jangan Mehmet-Mehmet aja ya. Ya, oke. Ikhwafillah, ada pertanyaan dari orang Kristen. Begini, ternyata Islam dan Yahudi itu menuhankan salah satu dari Tuhannya Kristen, yaitu yang disebut Yesus sebagai Allah Bapa. Clear kan? Nah, mohon maaf ya, saudaraku yang Kristen, itu salah. Tuhannya orang Islam itu bukan Allah Bapa, itu Tuhan kalian. Kalau di Islam Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala, nggak pakai Bapak ya. Jadi tidak ada hubungan bapak sama anak kalau di Islam. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Sehingga salah ya, mohon maaf ya. Perlu saya
luruskan dan jangan sedih, karena Tuhannya orang Islam bukan Allah Bapa seperti yang kamu bilang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala.